Film diawali dengan adegan "Oh Mama Oh Papa". Cerita berpindah kepada sepasang suami istri yang mana si istri baru pulang dinas dari pekerjaannya. Mereka adalah pasangan yang baru menikah dan diketahui mereka memiliki trust issue satu sama lain. Istri yang bernama Brooke merupakan pemilik galeri, sedangkan suaminya Owen merupakan seorang presenter berita terkenal. Esoknya terlihat Brooke sedang sibuk mempersiapkan pembukaan galeri seninya. Dia juga merekrut seorang artis jalanan bernama Asghar membantu galeri seninya. Melihat penampilan Asghar yang maco membuat Owen takut jika nanti istrinya akan tergoda. Malamnya mereka makan bersama teman-teman. Owen pun membahas kecemasannya tentang Asghar di depan teman-temannya. Oh, whatever. Life. Owen, Complicated. are you guys pregnant? No, because that would be like a shitty way to tell us. No, the doctor says that we can take the pressure off. It may happen now. Namun Brooke berusaha meyakinkan Owen bahwa dia tidak akan tergoda. Saat di rumah, Owen memberikan surprise kecil dengan mengajaknya liburan ke Paris. "Abang, Mimin ikut dong." Namun dia menolak karena harus mengurus penjualan lukisan dan menemani Asghar wawancara dengan para wartawan. "Udahlah abang, ajak Mimin aja, Mimin mau kok." Mendengarnya terlihat Owen yang cukup kecewa. Saat Owen keluar, dia tidak sengaja melihat notif pesan dari seorang wanita yang mengajaknya untuk bertemu. Dia pun berusaha untuk positive thinking karena Sarah merupakan rekan kerjanya. Esoknya Asghar memberikan kabar baik karena bisnismen dari Paris akan membeli lukisannya, yang mana mereka harus pergi ke Paris untuk tanda tangan kontrak, padahal dia baru saja menolak liburan dari suaminya ke Paris. Dia pun nekat meminta izin kepada suaminya. Saat di sana dia merasa cemburu melihat kedekatannya dengan rekan kerjanya. Dia pun berusaha untuk menahannya. Akhirnya dia meminta izin dan beralasan bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh ditunda. And making the sale could be huge for us. It could really make all this hard work pay off. This is amazing. Yeah. Saat tengah malam dia terbangun karena sadar bahwa Owen tidak berada di sampingnya. Ternyata diam-diam Owen pergi keluar. Saat melacak GPS-nya, Owen sedang menuju ke sebuah apartemen. Hal itu membuatnya semakin curiga bahwa Owen ada main dengan wanita lain. Dan saat itu tiba-tiba Owen menjelaskan tentang kepergiannya semalam adalah karena pekerjaan. Dia yang tidak percaya suaminya karena sempat melihat chat dari Sarah. I really do. Well, you know, we don't have to. Get away. Start trying without trying. I can't. Malamnya saat Brooke ke Paris, Owen nongki di warkop bersama temannya bernama Adam. Dia curhat bagaimana jika nanti istrinya akan hilap dan adu gabrut bersama Asghar di Paris. Adam pun bilang bahwa istrimu bukanlah wanita seperti itu, tapi seperti ini, maksudnya wanita baik kayak Mimin. Saat akan pulang, wanita cantik penyapanya, dia bernama Amy dan merupakan pesnya Owen. Nice. You said in an interview once that it's a reporter's job to expose without shaming. Setelah tanda tangan dan foto bersama, mereka lanjut gibah. Bahkan mereka sampai lupa waktu walaupun saat itu Adam sudah pulang. Lama-kelamaan, mereka yang terbawa suasana dan akhirnya mereka adegan Oh Mama Oh Papa di apartemen milik Owen. Pretty sure you just did. Dan ternyata adegan di awal itu adalah adegan mereka guys. Sementara itu Brooke dan Asghar meeting di Paris. And they are so lucky. Transaksi penjualannya berjalan dengan lancar. Seiring dengan tangan Asghar yang mulai nakal bahkan setelah selesai meeting. Dia semakin terang-terangan mengajaknya adu gabrut. Dia yang ingat suaminya menolak ajakan itu. "Ah, kau tidak tahu saja suamimu sekarang sedang adu gabrut." Setelah itu dia mencoba menghubungi Owen untuk mengabarkan berita baik ini. Dan tentu saja dia tidak akan membalasnya, kan sedang asal boy. Ternyata Amy mempunyai maksud lain, yaitu memintanya untuk merekomendasikan dirinya di mana tempat Owen bekerja. "Asalkan kau akan merahasiakan hal ini, aku akan membantumu." Karena tidak mendapat balasan dari Owen, Brooke pulang lebih awal. Akhirnya grand opening galeri Brooke dibuka. Acara pun berjalan dengan sukses dan dihadiri banyak orang. Sepanjang acara, Owen merasa cemburu dengan kedekatan mereka, dan masalah lain muncul saat dia melihat Amy di sana. Dia semakin panik saat Amy berkenalan dengan istrinya. Setelah itu, terlihat Asghar yang mengantarkan Amy ke sebuah apartemen, dan tentu saja itu apartemen Owen. Dia pun marah karena berpikir kedatangannya untuk menghancurkan pernikahannya. Amy pun berusaha menjelaskan apa yang terjadi. No, she's not. Please let me in. I need to tell you something. Kita akan flashback ya guys. Beberapa hari yang lalu saat Owen pergi di tengah malam, Brooke tidak tidur setelah mengetahui alamat tujuan Owen adalah apartemen mantap-mantap. Dia semakin overthinking saat melihat bukti pembayaran untuk 2 orang yang masuk ke email Owen malam itu.
Esoknya dia mendatangi kantor sahabatnya yang bernama Ele. Dia kebetulan seorang pengacara. Dia menyarankan agar Brooke menyewa orang untuk mengetes kesetiaan Owen. Dan akhirnya dia mengikuti saran sahabatnya itu dan menyewa Amy. Rencananya Amy akan sengaja memancing Owen sementara temannya akan merekam aksi mereka sebagai bukti. Operative. Sounds official. It's just a job that's paying for grad school. Namun namanya juga manusia, Amy juga bisa berbuat hilap. Sebenarnya Amy hanya ditugaskan merayu Owen saja, namun dia yang kebablasan akhirnya mereka adu gabrut malam itu. Dan sepertinya Brooke sudah punya feeling akan hal ini dan dia menyesal telah menyewa jasa Amy. Maka dari itu dia pulang lebih awal dari Paris. Dan saat grand opening galeri, Amy memberitahukan hasilnya kepada Brooke. Namun Amy berbohong dengan bilang bahwa Owen adalah laki-laki yang setia. Dan bilang temannya tidak datang malam itu sehingga dia tidak mempunyai bukti video. Dia memberikan tisu yang ada tanda tangan Owen sebagai bukti dia sudah melakukan tugasnya. Dan dia pun memberikan bayarannya. It's not your fault that your phone died and the video guy didn't show, right? Please, take it. Thanks. Malamnya dia memberikan tisu itu kepada Owen dan bertanya apakah dia mengenal Amy. Dengan bodohnya dia menjawab belum pernah bertemu dengan Amy. Akhirnya dia sadar bahwa suaminya sudah berbohong kepadanya. Mau tidak mau, akhirnya dia jujur sudah pernah adu gabrut dengan Amy. Dia bilang kejadian itu hanya sekali saja karena dia cemburu melihat kedekatannya dengan Esgar. Dia yang tidak percaya menuduh Owen sudah selingkuh dengan Sarah dan dia meminta HP Owen dan pergi dari sana. Give me your phone. Please, let's go home. No! I want your phone to look through all your texts and everything right now. Setelah itu dia mulai memeriksa HP Owen dan menemukan pesan Sarah yang berisikan alamat hotel mantap-mantap. Ternyata malam itu Owen sedang meliput berita tentang politikus yang terlibat skandal di sana. Dan Owen memberi Susi untuk mentraktir kameramennya yang ikut kerja subuh-subuh di sana. Ternyata Sarah membantu Owen menyewa apartemen di Paris jika dia akan berlibur bersama Brooke. Yang mana selama ini Brooke hanyalah salah paham dan selingkuhannya dengan Amy karena ulahnya dari Brooke sendiri. Jika Brooke tidak menyewa Amy, maka hal itu tidak akan pernah terjadi. Namun dia tetap menyalahkan suaminya karena tidak bisa menahan godaan Saiton. Setelah itu Owen bertanya apakah Brooke pernah adu gabrut dengan Esgar saat di Paris. Dia bilang masalah itu hanya Tuhan dan dirinya yang tahu. Owen tidak perlu tahu agar mereka impas. And what if I was? Meaning? 2 years ago. All cards on the table? As they say in Vegas, baby, when you tie. Setelah mendengar hal itu, Owen mengemasi barang-barangnya. Awalnya dia mengira hubungan akan berakhir sampai di sini saja. Namun ternyata Owen mengemasi barang-barang untuk pergi ke Paris dan dia masih menyimpan tiket milik Brooke dan menawarkan untuk ikut sambil memperbaiki hubungan mereka. Dan film pun tamat. Vegas ticket? No. Christmas in Paris. 2 tickets. Oke guys, apapun itu lebih baik jujur dan bicarakan baik-baik kepada pasangan kita ya. Karena overthinking itu sangat melelahkan. Thanks for watching and don't forget to pray. See you in next video. Bye.